Di samping saya sudah hadir dokter spesialis mata kita, Dokter Dina. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Iya. Hari ini kita mau bahas satu masalah yang sering terjadi di masyarakat, yaitu tentang glukoma ya, Dok ya. Mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan apa itu glukoma dan yang hal-hal yang mungkin terjadi pada pasien glukoma dan pasien-pasien apa saja sih yang berpotensi untuk terkena glukoma. Silakan, Dok. Glaukoma ini sendiri merupakan salah satu penyebab utama kebutaan yang terjadi di dunia. Tidak seperti katarak, glaukoma ini sendiri dia sepertinya biasanya bersifat irreversible. Irreversible ini dia biasanya kalau sudah terjadi kebutaan yang disebabkan glaukoma, dia tidak akan kembali normal seperti sedia kala seperti orang normal. Jadi memang glaukoma ini paling penting adalah screening di awal. Jika sudah terjadi tahap akhir kebutaan yang disebabkan glaukoma, itu biasanya sudah sangat mengganggu pasien, dan biasanya pada tahap akhir ini sudah mengganggu dan menyebabkan kebutaan sehingga ini sulit untuk dikembalikan lagi. Dok, kalau glukoma itu sendiri sebenarnya terjadi di selaput mata atau di bagian mana sih, Dok? Mungkin kan sahabat Heltis di luar sana kurang paham nih ya, hanya taunya kalau glukoma bisa menyebabkan kebutaan, tapi di bagian mata mana sih yang bisa terkena atau bermasalah? Pada tahap awal sebenarnya glaukoma itu merupakan peningkatan tekanan bola mata. Seperti hipertensi, di mana hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah pada seluruh tubuh, sedangkan glaukoma itu adalah peningkatan tekanan bola mata pada area seluruh bola mata. Tekanan bola mata yang tinggi terus-menerus ini akan menyebabkan kerusakan pada syaraf mata. Pada akhirnya, kalau misalnya tekanannya terus-menerus tinggi, dibiarkan, tidak tertangani, tidak diobati, glaukoma ini akan menyebabkan kerusakan pada syaraf mata. Oke, Dok. Baik, jadi peningkatan tekanan pada bola mata. Nah, kalau yang dirasakan, kan kita nggak tahu nih kapan dia meningkat, kapan tidak. Yang sangat dirasakan penderita glukoma ini apa sih, Dok? Biasanya gejala yang paling sering ditemukan pada pasien glaukoma adalah nyeri pada mata. Nyeri ini bisa bersifat sangat ringan sampai sangat berat. Nyerinya itu punten, Dok, maaf. Apakah sampai maksudnya nyeri di matanya, ataukah sampai kita kayak merasa pusing atau nggak enak gitu, Dok, pegel-pegel gitu. Pada derajat ringan biasanya nyeri itu bersifat hanya kayak ada yang keluhannya hanya seperti mengganjal, pegal, tidak nyaman pada matanya. Mungkin kayak kita sakit mata atau belekan, tapi dia nggak ada belekan ya, Dok ya? Tidak ada belekan, tapi ada biasanya pada derajat berat biasanya ada mata merah gitu. Tapi untuk nyeri yang pada derajat berat biasanya bisa sampai ke kepala dan bisa menyebabkan gejala lain seperti mual, muntah, nyeri kepala hebat, dan kadang kalau misalnya udah pada derajat berat sekali, pasien sudah tidak dapat menahannya lagi. Biasanya pasien-pasien yang glaukoma derajat berat biasanya dia bisa datang ke IGD karena nyeri yang tidak tertangani. Nyerinya itu di matanya langsung? Ya, atau bisa menyebar kemana-mana? Ya, kalau untuk derajat berat bisa kemana? Bisa sampai ke kepala. Soalnya kan namanya nyeri itu kan sangat umum ya, Dok ya. Takutnya biasanya nyeri mungkin karena terlambat makan atau apa gitu. Mereka tidak berpikir bahwa itu gangguannya dari mata gitu loh, Dok. Gitu. Ya, makanya kalau misalnya pasien-pasien dengan riwayat glaukoma ini sendiri, dia ada beberapa yang genetik, beberapa anggota keluarganya ada yang memiliki glaukoma, ada kemungkinan keluarga yang lain juga glaukoma. Sehingga faktor resiko lainnya adalah di usia lanjut. Jadi memang kalau untuk pasien-pasien dengan riwayat di keluarganya ada riwayat keluarga dengan glaukoma, memang sebaiknya dilakukan screening. Jadi memang harus warning ya, Dok ya. Ternyata memang mungkin bukan hanya penyakit glukoma aja, untuk yang lain-lain, karena dalam hal ini kita membahas glukoma, ternyata riwayat keluarga juga itu menjadi peranan penting atau faktor predisposisi ya, pendukung ya, Dok ya. Nah, kalau memang ada nih, Dok, misalkan anggota keluarga kita yang glukoma, orang tua kita, screening awalnya mesti kita lakukan apa ya, Dok ya? Kan kalau bisa jangan tunggu sakit ya, Dok ya. Apalagi sekarang kan dari Menteri Kesehatan juga sangat menggembor-gemborkan bahwa lebih baik kita melakukan tindakan preventif, promotif daripada kuratif ya, Dok. Glaukoma ini sendiri salah satu penyakit yang disebut
pencuri penglihatan. Jadi kadang glaukoma ini tidak disadari oleh pasien, tiba-tiba pasien sudah datang dengan keluhan berat. Jadi salah satu gejala yang bisa ditemukan pada pasien dengan glaukoma adalah karena dia terjadi gangguan lapang pandang perifer. Jadi dia akan melihat seperti lubang kunci. Jadi dia hanya melihat area tengah tanpa melihat area pinggir. Oh gitu. Disertai dengan mata berair gitu nggak sih dok kalau awal-awal? Kalau mata berair bisa terjadi, bisa juga tidak gitu. Cuman memang glaukoma ini kadang ada beberapa pasien datang dengan riwayat saya sering tersandung karena pasien melihat area hanya seperti lubang kunci, jadi hanya melihat area tengah saja, jadi area perifernya tidak terlihat. Jadi kalau dia melihat ke depan, kadang dia tersandung karena dia tidak melihat di area bawah ada sesuatu, mungkin ada yang menghalangi langkahnya, kakinya, jadi dia tidak terlihat saat dia hanya melihat keluar. Jadi lapang pandangnya itu kurang luas gitu ya dok ya. Kalau saya lihat begini kan saya bisa melihat nih sisi kiri saya ada siapa, sisi kanan saya ada siapa. Nah kalau penderita glaukoma sendiri berarti memang tidak bisa ya. Artinya cuman yang seperti kayak lubang kunci kita lihat cuman segitu aja gitu ya. Itu pada derajat berat. Jadi memang kalau untuk screeningnya sendiri, pertama yang harus kita screening adalah tajam penglihatan. Tajam penglihatan ini adalah penglihatannya itu seberapa kualitasnya, seberapa jauh, seberapa baik gitu. Yang kedua adalah kita harus cek tekanan bola mata karena gejala awal pada glaukoma adalah peningkatan tekanan bola mata sebelum terjadi kerusakan pada syaraf mata. Sedangkan yang ketiga adalah lapang pandang. Jadi dari lapang pandang kita bisa melihat apakah sudah ada gangguan lapang pandang perifer atau tidak. Karena semakin advance glaukomanya, semakin tinggi derajatnya, nanti kerusakan di lapang pandangnya itu semakin luas. Jadi semakin kecil lah lapang pandang yang tersisa area itu. Dok, caranya mengecek tekanan bola mata seperti apa ya dok ya? Memang kalau untuk tekanan bola mata sendiri tidak bisa dicek oleh pasien sendiri di rumah. Jadi memang harus ada alat khusus. Jadi memang untuk pengecekan tekanan bola mata harus dilakukan di rumah sakit dengan diperiksa langsung oleh dokter mata. Jadi memang mau tidak mau memang harus screening dan harus ke dokter mata ya dok ya, karena memang ada pemeriksaan khusus yang memerlukan alat yang khusus gitu ya dok. Dokter kan tadi katakan bahwa faktor herediter juga mempengaruhi. Kalau misalkan dia ada riwayat penyakit seperti diabetes kayak begitu, itu ada pengaruhnya nggak sih dok? Oke, glaukoma sendiri itu ada yang bawaan seperti yang saya tadi jelaskan bahwa seperti genetik, ada juga yang kedua yang disebabkan oleh penyakit lainnya. Penyakit lainnya itu salah satunya seperti adalah diabetes, ada riwayat autoimun, ada riwayat penggunaan obat-obat seperti steroid, dexamethasone, seperti itu juga dapat menyebabkan terjadinya glaukoma. Peradangan pada area mata itu juga dapat menyebabkan glaukoma. Jadi kalau untuk yang penyebab sekunder itu memang bisa disebabkan oleh penyakit lainnya, salah satunya adalah diabetes seperti itu. Dokter mungkin bisa menjelaskan lebih agak spesifik kalau untuk diabetes, relate-nya apa? Gula darahnya yang terlalu tinggi atau gula darahnya yang terlalu rendah gitu kan? Kalau kita bicara diabetes bisa hipo atau hiperglikemi gitu. Kalau untuk diabetes sendiri biasanya hiperglikemi ya, yang tidak tertangani, diabetes misalnya diabetes mellitus tipe 2 yang ada jangka waktu yang lama, dia terus-terusan tinggi gulanya, itu kan akan berefek kemana-mana, salah satunya adalah ke glaukoma. Glaukoma itu ya dok ya. Jadi memang untuk sahabat Healthies di rumah sana ya dimanapun berada, ternyata memang glaukoma ini tidak bisa dianggap remeh juga ya dok ya. Karena ya satu, jendela dunia kita adalah mata ya, sangat vital sekali kalau organ mata kita terganggu. Jadi memang ya kita harus screening dari awal. Yang penting ya dok, satu, riwayat keluarga, apakah ada glaukoma, kemudian juga penyakit yang menyertai, mungkin kita ada diabetes ya gitu ya dok ya itu. Kemudian dok, kalau untuk cara yang aman untuk pencegahannya, itu kira-kira apa ya dok? Kalau untuk pencegahannya, kalau memang tadi yang saya bilang, kalau memang ada riwayat di keluarga ada yang memiliki glaukoma, lebih baik di screening dari awal. Screening secara teratur, jika ada tekanan bola mata mulai tinggi atau sedikit tinggi, sedikit saja, lebih baik dengan pengobatan langsung diturunin biar
tekanannya itu tidak menyebabkan kerusakan pada syaraf mata. Jadi lebih cepat glaukoma ini didapatkan, terdiagnosisnya lebih cepat, itu lebih baik. Tadi juga dokter mengatakan bahwa faktor minum obat tertentu seperti apa tadi dok? Obat seperti steroid, dexamethasone, jamu-jamuan. Begitu pentingnya kalau minum obat sahabat Healthies harus dengan pengawasan dokter ya, karena ternyata obat-obat itu sendiri ya memang untuk kesembuhan, tetapi kalau digunakan dengan tidak bijak ya dok ya bisa menimbulkan masalah baru. Terutama obat-obat keras ya, karena ada beberapa obat yang memang dijual secara bebas, itu memang obat yang memang aman. Tapi kalau untuk beberapa obat yang obat keras itu harus dengan presepan dokter, karena memang tidak bisa sembarangan memberikan dosisnya sembarangan, karena kita juga ada pertimbangan untuk dalam pemberian dosis seperti itu. Iya sih, terkadang kan masyarakat atau awam yang tidak terlalu paham, udahlah pakai obat yang ada, mungkin ada kendala ke rumah sakit atau dengan segala macam alasan ya dok ya. Jadi di sini juga kita mengingatkan bahwa penggunaan obat apapun harus sesuai dengan sepengetahuan dokter, itu yang namanya menggunakan obat secara bijak supaya tidak menimbulkan masalah baru di tubuh kita. Dok, kalau untuk glaukoma sendiri, apakah selalu harus, maksudnya apakah akan selalu menyebabkan kebutaan? Oke. Glaukoma sendiri tidak selalu menyebabkan kebutaan. Yang tadi saya bilang tadi, jika glaukoma ditangani dengan cepat, jika terdiagnosis dengan cepat, lebih baik. Jadi glaukoma yang tekanan bola mata yang terus-terusan tinggi dalam jangka waktu yang panjang itu dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf mata. Kerusakan syaraf mata ini tidak terjadi secara cepat, tapi butuh proses waktu untuk terjadi kerusakan di syaraf mata. Jadi apakah glaukoma selalu menyebabkan kebutaan? Jika dia ditangani di awal dengan baik, tekanan bola matanya terkontrol selalu, tidak menyebabkan kerusakan syaraf mata, insya Allah kebutaan sih biasanya bisa dihindari. Tadi dokter katakan bahwa lebih banyak cenderung glaukoma itu untuk penderita atau pasien yang usia lanjut ya. Kalau untuk kemungkinan ada nggak sih dok bayi baru lahir atau anak-anak gitu dok? Kalau untuk bayi baru lahir sendiri ada, kita sebut dengan glaukoma kongenital. Jadi glaukoma karena bawaan. Biasanya kalau bayi baru lahir dengan bola matanya tampak besar, itu harus kita diagnosis juga harus kita screening untuk apakah ini glaukoma atau tidak. Jadi kalau pada bayi itu kita harus lebih hati-hati lagi, karena dia di usia dia masih sangat kecil, biasanya dia tidak dapat menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi itulah kita pentingnya screening, karena dia tidak akan menyampaikan bahwa saya sedang kesakitan, seperti itu. Bayi tidak akan merasakan itu. Jadi untuk glaukoma kongenital kita harus hati-hati. Biasanya salah satu gejalanya adalah bola matanya kayak keluar gitu ya dok ya, modelnya ya begitu. Ya berarti untuk ibu-ibu muda yang punya bayi juga jangan berpikir bahwa hanya glaukoma itu nanti itu mah untuk orang tua. Enggak, ternyata bisa juga loh pada bayi atau pada anak-anak ya, karena adanya kelainan bawaan ya, kongenital ya dok ya, seperti itu. Termasuk di usia produktif itu juga mungkin terjadi glaukoma. Jadi memang tidak hanya terjadi pada usia lanjut saja, tapi memang pada umumnya secara populasi banyaknya terjadi pada usia lanjut. Tapi di usia berapapun glaukoma bisa terjadi, bahkan pada bayi baru lahir pun bisa terjadi. Kalau untuk trauma atau kecelakaan itu bisa juga nggak sih dok? Bisa, itu termasuk glaukoma sekunder. Tadi salah satu penyebab glaukoma sekunder dari trauma juga bisa. Trauma, komplikasi dari penyakit lainnya itu termasuk glaukoma sekunder. Oke dok ya, wow ternyata menarik sekali tentang glaukoma, karena saya sendiri berpikir kalau glaukoma itu biasanya untuk pasien-pasien tua yang sudah sepuh, ternyata bisa juga karena kelainan bawaan atau karena faktor sekunder lainnya tadi seperti misalkan adanya trauma kayak gitu ya dok ya gitu. Nah, gaya hidup nih dok. Gaya hidup yang seperti apa sih supaya kita terhindar dari glaukoma ini?
Oke, kalau glaukoma sendiri sebenarnya dia tidak berhubungan dengan lifestyle. Cuman yang akan sangat berpengaruh adalah gaya hidup kita yang sering menggunakan obat-obatan tanpa persepan dokter, itu akan dapat menyebabkan glaukoma, seperti penggunaan jamu-jamuan, kita nggak tahu kandungannya, mungkin ada steroidnya, penggunaan obat steroid kadang kita anti nyeri yang tanpa dosis dokter, tanpa resep dokter, kita penggunaannya sembarangan, itu bisa juga berefek jangka panjangnya, salah satunya ke glaukoma. Tapi kalau seperti lifestyle yang lain sih biasanya glaukoma tidak. Gitu ya dok ya. Tadi saya tertarik jamu-jamuan ya. Sekarang kan kita juga dikumandangkan untuk supaya bisa juga nih menyentuh pengobatan atau pemeliharaan kesehatan dengan menggunakan bahan-bahan tradisional ya. Ternyata itu pun harus bijak juga ya dok ya mengolahnya supaya mungkin tidak berlebihan sehingga tadi itu bisa menimbulkan masalah baru gitu ya dok. Tergantung kandungannya sebenarnya. Ada beberapa jamu yang benar-benar natural, yang alami, yang sebenarnya tidak menyebabkan efek jangka panjang. Cuman ada beberapa jamu yang kadang dicampur dengan seperti steroid, seperti itu akan memiliki efek jangka panjang. Itu mungkin kayak jamu-jamu kemasan ya, yang sudah diolah dari pabrik. Berbeda mungkin yang kalau kita petik di kebun, yang punya tanaman, ya. Karena mungkin kalau dari bahan yang kita ada di sekitar kita kan tidak ada, lebih alami dan mengolahnya juga kan sederhana ya dok ya. Tapi ya tetap juga ya sahabat Healthies bahwa apapun yang kita pakai untuk maintenance kesehatan kita memang tidak boleh berlebihan dan satu harus bijak. Jadi pengolahannya juga harus kita perhatikan ya dok supaya efeknya atau manfaatnya lebih optimal gitu ya dok ya. Apapun itu obat mau bahan-bahan tradisional seperti itu. Oke dokter, itu tentang lifestyle kita ya, bagaimana untuk supaya kita tetap bisa maintenance kesehatan kita, tetapi juga tidak menimbulkan masalah baru setelah kita melakukan hal itu. Nah, kalau misalkan dia sudah terkena glaukoma nih dok, berapa lama sih dia harus kontrol? Atau kan kalau kayak penyakit-penyakit lain yang harus minum obat sebulan, dia kontrol, harus maintenance lah. Kalau kita kayak bicara diabetes, ya dia kan kita anggap bukan sebagai penyakit, tapi penyandang, harus kontrol. Nah, kalau glaukoma itu seperti itu nggak sih dok? Atau cukup sekali dua kali terus selesai hilang? Udah nggak perlu kontrol lagi? Glaukoma itu sebenarnya mirip dengan hipertensi, diabetes. Jadi kita harus selalu kontrol tekanan bola matanya. Karena yang tadi saya bilang, jika tekanan bola mata waktu tertentu lama, dia akan menyebabkan gangguan di syaraf mata yang pada akhirnya akan menyebabkan kebutaan. Jadi pada pasien-pasien glaukoma, tekanan bola mata harus kita selalu screening gitu. Walaupun mungkin nanti kita sudah dikasih obat, terus ternyata atau mungkin juga bisa udah dioperasi, mungkin tekanan bola matanya sudah stabil, sudah di bawah normal, itu tetap kita harus cek secara teratur, secara reguler, apakah tekanan bola mata ini menyebabkan ada peningkatan lagi atau tidak, walaupun mungkin pasiennya sudah tidak dapat obat lagi karena tekanannya sudah normal, tapi pasien-pasien dengan riwayat glaukoma ada baiknya di screening secara teratur sehingga kalau misalnya tekanan bola matanya naik lagi, kita dapat menanganinya secara cepat. Seperti itu. Dokter. Berarti glaukoma ini juga bisa tindakan operatif ya dok ya? Iya, bisa dioperasi. Nah, kalau dioperasi mungkin dokter bisa jelaskan ke sahabat Healthies kayak gimana sih, apa sih yang dioperasi, apa yang diangkat begitu ya? Karena kalau awam kan pasti kalau namanya operasi, dibedah, mungkin ada anggota tubuh yang diangkat atau apa. Kalau operasi sendiri itu sama dengan obat-obatan, dia tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan bola mata. Tekanan bola mata yang tidak tertangani dengan obat-obatan, biasanya kita pilihan keduanya adalah tindakan operatif. Tindakan operatif ini sendiri bisa beberapa macam. Ada yang cukup di laser saja untuk membuka salurannya, ada juga kita bikin saluran baru, atau ada juga kita memasang alat pada area mata untuk akhirnya kita
kita bikin saluran pada baru untuk membantu mengurangi tekanan gula. Jadi nggak semata-mata pasien datang dengan glukoma, operasi nih, enggak ya dok ya. Jadi itu ada kriteria untuk dioperasi atau cukup dengan obat saja gitu ya dok. Dok, kalau tingkat keberhasilan untuk operasi itu sendiri sampai dia benar-benar dinyatakan aman itu mata, kira-kira butuh waktu berapa lama sih dok biasanya? Biasanya untuk operasi sendiri kita tujuannya bukan untuk mengembalikan penglihatan. Kita hanya untuk menurunkan tekanan bola mata. Jadi jika pasien datang dengan misalnya sudah advance, sudah hampir terjadi kebutaan, kita hanya mencegah supaya kondisi saat ini bisa kita pertahankan dengan menjaga tekanan bola matanya. Biasanya kalau untuk operasi sendiri, kalau sudah dilakukan operasi tidak akan mengembalikan penglihatan yang sudah ada. Kalau untuk recovery-nya sendiri itu tergantung kondisi setiap pasien. Ada yang 1 minggu udah tekanan bola mata udah baik, ada juga yang sampai 1 bulan, itu tergantung kondisi setiap pasien. Faktor usia mempengaruhi nggak dok untuk recovery-nya? Bisa tergantung usia dan tergantung kondisi tubuh setiap orang. Berarti support system keluarga juga penting ya dok ya. Karena kan dengan penglihatan yang tidak optimal, otomatis dia harus didampingi dengan anggota keluarga yang lain ya dok gitu. Atau juga supaya membangkitkan mereka supaya tetap mau continue untuk kontrol ya dok. Khawatirnya kan mungkin ya, namanya sudah lansia, udahlah namanya juga saya udah lansia, ngapain sih kontrol-kontrol. Ada nggak sih dokter ketemu pasien-pasien yang gitu yang kok nggak kontrol nih gitu dok? Ada beberapa pasien yang biasanya karena usia lanjut, terus keadaannya juga udah menyebabkan kebutaan, biasanya dia udahlah, toh sudah tidak bisa diapa-apain lagi gitu. Biasanya jadi membuat pasien malas kontrol. Tapi walaupun misalnya sudah menyebabkan kebutaan, biasanya tetap kita kontrol tekanan bola matanya itu untuk kenyamanan pasien. Karena kalau misalnya tekanannya terus-terusan tinggi, itu akan menyebabkan pasien kesakitan dan tidak nyaman pada pasien, mata merah. Jadi walaupun mungkin untuk penglihatan tidak bisa kita kembalikan lagi, untuk kita tetap menjaga tekanan bola matanya, kita tetap obati untuk menjaga kualitas hidup dari pasien sendiri. Emang betul ya dok, kenyamanan ya dok, karena pasien juga kalau masuk rumah sakit kan sekarang haram hukumnya pasien mengeluh nyeri ya dok. Ya bukan hanya di rumah sakit aja, di rumah juga. Karena kalau sudah nyeri, apa-apa juga jadi nggak enak ya dok ya. Minimal seperti itu, walaupun matanya tidak kembali optimal fungsinya, tapi dia tetap merasakan sebuah kenyamanan gitu ya dok ya. Oke baik dok. Nah ini pertanyaan saya dok. Teman saya kan emang kerjanya nih Mas Hendy di komputer terus nih dok ya. Ada nggak dok takutnya ada faktor bisa nggak sih mengarah-mengarah nanti dia potensi kena glukoma gitu loh dok? Karena hampir seharian dok kerjanya di depan komputer mulu nih. Ya kalau misalnya mata lelah, kadang ada beberapa yang menyebabkan glaukoma, tapi biasanya derajat ringan ya. Tapi memang kalau misalnya pegal sendiri bisa terjadi karena mata lelah, bisa juga gejala mata glaukoma. Jadi memang kalau misalnya pasien merasa tidak nyaman pada matanya, pegal, rasa mengganjal, memang lebih baik kita screening lebih cepat lebih baik. Oke sahabat Healthies, dan jangan lupa Mas Hendy sahabat saya juga yang ada di PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Kalau rasa mata udah nggak nyaman, pegel, rasa lelah, jangan sungkan-sungkan ya dok ya. Dan jangan malas ya untuk ke dokter mata. Karena biasanya kita kalau udah kerja kan kadang-kadang aduh tanggung, udahlah pakai obat tetes mata yang ada, yang gampang kita beli. Kalau bisa sih yang seperti itu sudah mulai kita sadari bahwa yuk kita ke dokter mata yuk ya, gitu ya dok ya. Oke dokter, ternyata tentang glukoma ini menarik sekali dan kami berharap ini juga menambah wawasan buat sahabat Healthies dimanapun berada bahwa pentingnya menjaga organ mata karena ya itu tadi, mata adalah jendela dunia. Dokter ada pesan-pesan nggak buat sahabat Healthies sebelum kita akhiri podcast kita hari ini? Oke.
Kalau pesan-pesan dari saya yang paling penting adalah untuk lifestyle tetap menggunakan obat sesuai dosis dokter. Jika memang obatnya sudah terbukti memang dijual bebas, yang aman, memang boleh digunakan, tapi tetap dengan sesuai dosis seperti itu. Karena jika penggunaan obat sendiri dengan dosis yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan efek jangka panjang, salah satunya seperti glaukoma. Dan kedua yang saya pesankan adalah pasien-pasien atau teman-teman autis yang memiliki riwayat glaukoma di keluarganya ada lebih baik untuk screening secara teratur, karena glaukoma jika ditangani dengan awal itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih minimal dibandingkan sudah keluhan lebih berat baru datang ke rumah sakit. Oke, terima kasih dokter untuk waktu dan kesempatannya. Saya menjadwalkan dokter ini sampai berkali-kali loh, karena memang beliau sibuk ya, ada operasi dan harus juga melayani pasien yang di poliklinik. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bersama dengan dokter Dina. Semoga informasi yang tadi dokter berikan dapat bermanfaat buat sahabat Healthies dimanapun berada. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan mata kita. Salam sehat selalu. Terima kasih dokter. Sama-sama.